Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faradila Anjani. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai mengembangkan KPI kelompok kerja. Adapun pokok-pokok pembahasannya ada 3. Yang pertama, pengertian KPI. Yang kedua, karakteristik KPI. Dan yang ketiga, mengembangkan KPI kelompok kerja. Yang pertama, apa itu KPI? KPI atau Key Performance Indicator adalah ukuran yang menetapkan seberapa baik sebuah kelompok kerja mencapai KRA yang ditetapkan pada level organisasi maupun kelompok kerja. Nah, setelah menetapkan KRA, kelompok kerja itu harus menetapkan KPI-nya untuk masing-masing KRA. Biasanya, setiap KRA itu memiliki beberapa KPI yang ketika dianalisis, baik itu secara individual maupun kolektif, yang akan memberi gambaran akurat dan lengkap mengenai seberapa baik upaya kita untuk mencapai sasaran kinerja yang ditetapkan. Nah, ketika kelompok kerja mengembangkan KPI, itu harus menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, ukuran konkret apa yang bisa digunakan untuk menunjukkan seberapa baik kinerja kelompok Anda pada suatu KRA, dan apa yang dapat Anda tunjukkan jika atasan Anda ingin mengetahui seberapa baik Anda bekerja pada suatu KRA. Nah, adapun karakteristik KPI yang baik, yaitu menyediakan data yang penting atau kritikal, lalu mudah dipahami, di bawah kendali orang yang dinilai, merekam jejak kinerja sesungguhnya, lalu selaras dengan data yang ada atau dapat disediakan dengan jelas, mengukur efisiensi, dan mengukur hasil kegiatan masa lampau, dan memberi petunjuk perbaikan untuk masa depan. Nah, ini ada contoh KPI. Misalnya yang pertama, jumlah keluhan pelanggan yang diselesaikan dibandingkan dengan jumlah total keluhan pelanggan. Lalu yang kedua, tingkat retensi pelanggan, penjualan per tenaga penjual, lalu ada laba bersih per karyawan, dan jumlah respon survei karyawan tahun ini dibanding jumlah respon tahun sebelumnya. Nah, di sini terdapat 7 langkah dalam mengembangkan KPI kelompok kerja. Yang pertama, ada mengkaji KRA kelompok kerja, lalu mengkaji kaitannya dengan KPI, lalu mengajukan pertanyaan KPI untuk masing-masing KRA, lalu setelah itu menyiapkan jawaban, mendaftar semua jawabannya, dan mendiskusikan dan mengklarifikasi KPI yang mungkin, dan terakhir membuat peringkat KPI dan mendapatkan konsensus. Yang pertama, mengkaji KRA kelompok kerja. Kelompok kerja harus memahami KRA sebelum mengembangkan KPI. Pada saat memulai setiap putaran pengembangan KPI untuk setiap KRA, fasilitator harus menuliskan pertanyaan berikut di flip chart atau menayangkannya di slide presentasi. Pertanyaannya itu, bagaimana kita mengukur untuk menentukan seberapa sukses kita mencapai KRA ini? Nah, pada tahap ini, pertama, tuliskan dulu KRA-nya. Misalnya itu KRA-nya loyalitas pelanggan, lalu mutu, inovasi, produktivitas, kualitas kehidupan kerja, lalu ada pertumbuhan dan pengembangan karyawan. Langkah yang kedua yaitu selanjutnya mengkaji kaitannya dengan KPI. Apabila tersedia KRA organisasi yang menjadi dasar, maka akan terdapat KPI organisasi yang dapat menjadi acuan pengembangan KPI kelompok kerja. Kelompok kerja juga harus menyeleksi KRA dan KPI organisasi yang relevan bagi kelompok kerjanya. Terkadang kelompok kerja itu cukup hanya menyalin KPI organisasi yang sudah ada. Namun sering terjadi kelompok kerja harus memodifikasi atau bahkan menciptakan KPI yang baru. Lalu langkah yang ketiga yaitu mengajukan pertanyaan KPI untuk masing-masing KRA. Proses pengembangan KRA level kelompok kerja dapat dilakukan dengan 2 cara. Kelompok kerja dapat mendasarkan pada KRA dan KPI organisasi,
ataupun kelompok kerja mengembangkan KRA dan KPI sendiri ketika tidak ada KRA dan KPI organisasi. Prosesnya itu dimulai dengan mengajukan pertanyaan fundamental, seperti apa yang kita ukur untuk mengetahui seberapa berhasil kita mencapai KRA ini. Nah, pada tahap ini juga KRA kelompok kerja dituliskan daftarnya terlebih dahulu di flipchart atau di slide PPT. Lalu langkah yang keempat yaitu menyiapkan jawaban. Secara sendiri-sendiri, peserta diminta membuat daftar kemungkinan KPI yang paling tepat untuk masing-masing KRA-nya. Pada langkah ini, fasilitator mencatat semua jawaban dari peserta secepat mungkin di flipchart. Nah, ini langkah yang selanjutnya. Nah, nanti si jawaban sebelumnya itu dicatat di flipchart atau PPT. Nah, pada tahap ini juga setiap jawaban diterima tanpa didiskusikan atau dikritik. Dan secara bergilir, semua peserta di dalam kelompok membacakan jawabannya. Dan fasilitator kemudian mencatatnya. Lalu langkah yang keenam itu ada mendiskusikan dan mengklarifikasikan KPI yang mungkin. Fasilitator harus memimpin kelompok untuk mempertimbangkan masing-masing indikator satu persatu. Nah, biasanya indikator tersebut harus disaring. Kelompok yang belum berpengalaman mungkin akan kesulitan untuk membedakan antara indikator dengan tujuan dan sasarannya. Misalnya, mereka menetapkan zero defect sebagai indikator. Zero defect atau cacat nol adalah sasaran atau tujuan, bukan indikator. Indikator yang benar itu dapat berupa jumlah cacat, persentase cacat, atau level penolakan, dan sebagainya. Dan langkah yang terakhir yaitu membuat peringkat KPI dan mendapatkan konsensus. Tahap ini bertujuan untuk menyeleksi KPI yang tidak dibutuhkan dan tidak praktis. Anggota kelompok itu menggunakan daftar kriteria untuk menentukan KPI yang dapat digunakan. Kriteria yang diinginkan itu diletakkan pada sisi kanan daftar KPI. Setiap KPI yang potensial itu nanti dicek menggunakan kriteria yang ada pada halaman sebelumnya yang sudah dibuat. Lalu setelah menggunakan kriteria, nanti KPI yang memenuhi syarat itu harus digunakan untuk mengukur kinerja dalam KRA, dan setiap KRA itu sebaiknya maksimal memiliki 4 KRI. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.